والمنفرد. أما المأموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. وفي وجوب الفاتحة قولان الصحهما تجب والثاني لا تجب. Kemarin kita bahas tentang ahkam nafisah tata'allaqu bi qira'ah fi shalah. Hukum tentang terkait bacaan Al-Quran dalam salat. Hukum membaca Al-Fatihah. Amma al-ma'mum fa in kanat salatuhu sirriyah. Kalau makmum ketika salatnya sirriyah yang tidak mengeraskan suara, berarti salat apa? Salat zuhur, asar. Wajabat alaihi al-Fatihah, maka wajib atasnya membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Ya, kalau salatnya salat sirriyah. Wastuhibba lahu surah, dan disunnahkan membaca surat. Jadi kalau kita salatnya salat sirriyah, habis baca Fatihah, imamnya belum ruku, kita lanjut dengan membaca surat. Ya, terserah faqra'u ma tayassaru minal Qur'an sampai imamnya ruku. Ya, maka makmumnya kalau salat sirriyah wajib baca surat, tapi wajib baca Fatihah, tapi disunnahkan membaca surat. Disunnahkan membaca surat, ya, artinya selain Fatihah. Wa in kanat jahriyatan, seandainya salatnya adalah salat jahriyah, seperti salat apa? Salat maghrib, salat subuh, isya. Ya. Wa in kanat jahriyatan, dan jika salatnya adalah salat jahriyah yang dikeraskan suaranya, fa in kana yasma'u qira'atal imam quriha lahu qira'atus surah. Seandainya imam makmumnya mendengar bacaan imam, makmumnya mendengar bacaan imam, bacaan imam kedengaran. Ya, kalau dulu kan tidak pakai speaker, ya, mungkin yang di belakangnya tidak mendengar. Kalau makmumnya mendengar bacaan imam, maka dimakruhkan makmum membaca surat, tapi disunnahkan makmum mendengarkan bacaan imam. Makmum disunnahkan mendengar bacaan imam. Ya, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Disuruh mendengarkan bacaan imam. Kalau makmumnya mendengar bacaan imam, ya. Wa in kanat jahriyatan, jika imamnya salatnya jahriyah, fa in kana yasma, jika makmum ini mendengar qiraatul imam, bacaan imam, kuriha lahu qiraatus surah, maka dimakruhkan bagi makmum membaca surat. Udah enggak usah baca surat, tapi baca apa? Hanya mendengarkan bacaan imamnya. Wa fi wujubil Fatihah, bagaimana kalau dengan Fatihahnya? Apakah makmumnya wajib baca Fatihah? Ya, ketika mendengar bacaan imam, ya, ada salat jahriyah. Ada dua pendapat, ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sahhuhuma tajibu. Yang paling sahih adalah makmum wajib membaca Fatihah, tetapi makruh membaca surat jika makmumnya mendengar bacaan imam. Ini pendapat yang pertama, wajib membaca Fatihah, tapi makruh makmum membaca surat jika makmum mendengar bacaan imam.
Pendapat yang kedua, tidak wajib. Dengan dasar pembacaan imam juga bacaan makmum. Tapi yang paling sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum diwajibkan membaca surat Fatihah. Baca surat Fatihah. Ya, itu. Jadi ada dua. Kalau kita salatnya salat sirriyah, salatnya yang enggak kedengaran, salat zuhur asar, makmum wajib baca Fatihah, sunnah baca surat. Tapi kalau salatnya jahriyah yang dinyaringkan suaranya, subuh, maghrib, isya, maka wajib menurut pendapat yang lebih sahih adalah wajib membaca surat Al-Fatihah, tapi makruh membaca surat jika makmum mendengar bacaan imam. Terus ngapain? Makmum dengarkan bacaan imamnya. Ya, baca suratnya imam didengarkan makmumnya. Wa in kana la yasma'ul qira'ata fas-sahihu wujubul Fatihati wa istihbabus surah. Bagaimana kalau salatnya jahriyah, tetapi la yasmal qira'ata, enggak dengar, misalkan mati lampu, bacaannya enggak kedengeran nih imam, tahunya kalau takbir intiqal saja, perpindahan karena ada Bilal, Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allah liman rabbana walakal hamd. Kalau udah enggak kedengeran, ya enggak kedengeran bacaan imamnya karena misalkan lampunya mati, ya jamaahnya banyak, ya, maka seandainya salatnya jahriyah, wa in kana la yasma'ul qira'ata, tidak terdengar bacaan imamnya, kalau imamnya enggak kedengeran padahal salatnya jahriyah, salatnya apa? Subuh, maghrib, isya, hanya saja bacaan imamnya enggak kedengeran. Yang enggak kedengeran, entar macam-macam dah, apa entar mati lampunya, listriknya, atau karena jamaahnya membludak dan memang enggak kedengeran imamnya. Kan ada juga yang imam enggak pakai mic juga, ada juga. Akhirnya makmum enggak kedengeran yang di belakang. Maka makmum yang tidak terdengar bacaan imamnya padahal salatnya salat jahriyah, fas-sahihu, pendapat yang sahih menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wujubul Fatihati wa istihbabus surah, wajib membaca Fatihah dan disunnahkan membaca surat. Kalau salatnya jahriyah, makmumnya dengar, wajib baca Fatihah tapi makruh baca surat. Ya, ini perhatikan ya. Jadi kalau nanti salat jangan usah baca surat. Ya, mestinya bacaan imamnya yang dengarkan. Dengarkan tapi ya, bukan ngantuk kemana pikirannya. Dengarkan bacaan imam agar mendapatkan pahala daripada mendengar bacaan surat daripada imam. Wa qila la tajibul Fatihah, tapi ada juga yang berpendapat tidak wajib Fatihah. Ada juga yang berpendapat wa qila la tajibu wa la tustahabus surah, wallahu alam. Ada tiga pendapat. Ya, seandainya ni makmumnya tidak mendengar bacaan imam, pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib baca Fatihah, sunnah baca surah. Pendapat kedua, wajib baca Fatihah. Pendapat tidak wajib baca Fatihah, apalagi baca surat. Tidak wajib baca Fatihah dan baca surat. Waqila yang ketiga, tidak wajib membaca Fatihah tapi tidak disunnahkan membaca surat, wallahu a'lam. Tapi pendapat yang pertama yang kita pegang adalah pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau imamnya tidak terdengar oleh kita padahal salatnya salat yang jahriyah, yang nyaring suaranya, maka wajib kita membaca surat Al-Fatihah, tapi disunnahkan dan juga disunnahkan membaca surat. Ini kalau imamnya tidak terdengar.
Wa tajibu qira'atul Fatihati fi takbiratil ula min salatil janazah. Diwajibkan membaca Fatihah pada takbir pertama dalam solat jenazah. Solat jenazah setelah takbir pertama bacanya Fatihah. Ya, hanya takbir pertama. Hanya takbir pertama baca Fatihah. Jadi solat jenazah hanya takbir pertama saja. Takbir kedua baca apa? Salawat. Ya, takbir ketiga mendoakan mayit. Takbir keempat mendoakan jami'il muslimin dan muslimat. Wa amma qira'atul Fatihati fi salatin nafilah fala budda minha. Sedangkan membaca Fatihah dalam solat-solat sunnah maka wajib bagi fala budda minha, maka wajib membacanya. Ya, salat sunnah. Wa ikhtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha faqala al-qafal tusamma wajibah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan syartan, wa qala ghairuhuma tusamma ruknan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang syarat, ada yang bilang rukun. Tapi yang rukun azhar wallahu alam. Jadi Fatihah ini rukun. Ada Fatihah dimasukkan sebagai syarat. Ada Fatihah dimasukkan sebagai wajib. Tapi ada yang memasukkan sebagai rukun. Ya, maka rukun inilah yang dikatakan azhar. Pendapat yang paling tepat adalah rukun, masuk dalam rukun. Ya, rukun salat. Ini pendapat yang kuat ya dalam salat nafilah, ya, salat sendiri. Ini kan salat munfarid, ya. Ya, wal munfarid kalau salatnya sendiri salat sunnah, setiap rakaat membaca Fatihah. Kita salat tahajud, ya, baca Fatihah, setiap rakaat baca Fatihah. Wal ajizu 'anil Fatihah fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha fa yaqra'u bi qadriha min ghairiha min al-Qur'an. Bagaimana kalau ini ada orang enggak bisa baca Fatihah? Ada muallaf ya, enggak bisa baca Fatihah. Ya, diajarin susah, baru bisa surat Al-Kautsar. Karena lebih pendek daripada surat Fatihah, ya, atau tidak bisa sama sekali. Tapi di sini dikatakan wal ajiz, orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah fi hadza kullihi, ya, ya'ti bi badaliha, maka dia menggantikannya dengan bacaan surat yang lain, ya'ti bi badaliha. Ya, mengganti dengan surat yang lain, fayaqra'u biqadriha, maka baca surat lain yang seukuran dengan surat Al-Fatihah. Ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, fa illam yuhsin, Fatihah tidak bisa, apalagi surat-surat yang lain dan tidak bisa, baru syahadat suruh salat baca Fatihah tidak bisa. Gimana salatnya? Nah, maka dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan kalau tidak bisa Fatihah, tidak bisa, pengen boro-boro ngapal surat yang lain, ya, tidak bisa juga surat yang lain. Maka fa illam yuhsin ata biqadriha min al-adhkar. Boleh dengan zikir-zikir tapi sebanyak bacaan Fatihah. Kat tasbih wa tahlil wa nahwiha, boleh digantikan dengan tasbih, dengan tahlil kalau tidak bisa baca Fatihah. Nah, kalau kita mah hafal semua Fatihah, wajib baca Fatihah, ya. Itu ada muallaf tidak bisa baca Fatihah, boro-boro surat mau diganti surat yang lain, kagak ada yang hafal, tetap punya kewajiban salat. Udah, ini muallaf diajaran baru banget masuk Islam,
maka baca ajarin subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak ukuran banyaknya surat Al-Fatihah. Atau baca tasbih la ilaha illallah atau yang semisal daripada zikir-zikir. Ya. Fa illam yuhsin syai'an, bagaimana kalau tidak bisa juga? Surat tidak bisa, zikir tidak bisa juga. Ya, fa illam yuhsin syai'an, tidak bisa sama sekali. Ya, waqafa biqadril qiraati thumma yarka wallahu alam. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya, beliau mengatakan udah berdiri aja seukuran baca surat Fatihah. Berdiri aja seukuran surat Al-Fatihah. Ini kalau memang sudah diajarin udah tidak bisa sama sekali. Diajarin surat Fatihah kagak bisa. Ya, diganti surat yang lain tidak bisa, suruh baca zikir tidak bisa. Maka kata Imam Nawawi, wa illam yuhsin syai'an, dia tidak bisa semuanya ni tadi yang disebutkan. Waqafa biqadril qiraati, maka dia berdiri ya semasa sepanjang baca seperti surat Al-Fatihah kemudian ruku'. Wallahu a'lam. Ya, jadi agama Islam ini mudah. Ya, idza dhaqal amru ittasa'. Kalau dalam keadaan memang sudah sangat sempit diberikan keluasan oleh agama ini. Tapi kalau idza tasa' dhaqa wa idza dhaqa tasa'. Ya, tapi kalau lagi peluang jangan disempitin. Katanya boleh enggak baca Fatihah, yang bilang siapa? Ini kalau kagak bisa baca Fatihah, tidak bisa baca surat, tidak bisa baca zikir. Ya, ini semuanya, tapi sholatnya wajib. Tetap Ustaz gimana? Saya tidak bisa apa-apa ini, mau sholat gimana? Udah ikutin imamnya, niatin dalam hati saya hasil sholat, ikutin. Ya. Faslun la ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raq'atin wahidah. Faqad thabata fi as-sahihain min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad 'araftu an-nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahun fa dzakara 20 suratan min al-mufassal kullu surataini fi raq'atin. Bab tentang fasal tentang membaca lebih daripada satu surat. Membaca lebih daripada satu surat. Misalkan baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam satu rakaat atau lebih, dua atau lebih baca. La ba'sa, tidak mengapa, diperbolehkan bil jam'i, menggabungkan baina suwarin di antara surat-surat fi raq'atin wahidah dalam satu rakaat. Boleh. Ya, misalkan lagi sholat sendiri, kita pengen baca satu juz dari An-Naba sampai An-Nas satu, ya misalkan juz 29 dibaca di rakaat pertama, juz 30 dibaca rakaat kedua. Diperbolehkan la ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raq'atin wahidah, diperbolehkan ya menggabungkan antara surat-surat dalam Al-Qur'an dalam satu rakaat. Faqad thabata fi sahihain, ya sungguh telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada hadis sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, laqad araftu an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengenali surat-surat sepadan yang Rasulullah gabungkan pada saat membaca. Fadzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan ada sekitar 20 surat pendek di mana tiap dua surat dibaca dalam satu rakaat. Jadi Rasulullah pernah baca 20 surat. Ini salatnya 10 rakaat. Ya, jadi setiap rakaat membaca berapa surat? Baca 2 surat. Ya, ini dalam hadis sahihain, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi boleh menggabungkan surat.
Ya, kita pengen baca 1 juz, membaca 2 juz, ya, terus baca, nggak ada masalah, diperbolehkan. Wa qad qaddamna an jama'at minas salaf qira'at al-khatmah fi raq'atin. Ya, dan beliau Imam Nawawi telah menyebutkan bahwa sekelompok ulama salaf menghatamkan bacaan Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Jadi ada salafus salih yang pernah kita sampaikan pada pembahasan selanjutnya yang sebelumnya. Jadi mereka dalam 1 rakaat khatam 1 Quran. Ya, 1 rakaat 1 Quran. Pernah ya kita ya? Al-Ikhlas 3 kali. Ya, Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Kalau Al-Ikhlas kan sulusul Quran, baca 3 kali khatam Quran. Tapi salaf enggak, 1 rakaat khatam Quran. Berarti 2 rakaat 2 kali khatam. Ini masya Allah. Ada di Mesir namanya Syekh Abdul Azim, ya. Beliau ini ya masya Allah meninggal di hari Jumat, ya, selalu menghatamkan Al-Quran. Kalau dalam sholat beliau mengimami, ya memang beliau selalu menghatamkan, ya menghatamkan Quran. Tapi memang ya kalau yang tidak biasa, ya kesian, ya beliau sampai mau isya, kalau ngimamin sampai mau isya. Ya banyak pendapat ulama yang nggak setuju juga dengan beliau. Ya. Tapi masya Allah meninggalnya dalam keadaan yang membaca Al-Quran beliau. Ya karena membiasakan baca Al-Quran, lafadznya. Beliau sudah menghatamkan, beliau hitung udah berapa ribu kali hatam Quran dalam sholat. Beliau catat. Beliau setiap sholat itu menghatamkan, nyambung. Baca Al-Baqarah ayat sekian terus nyambung. Beliau ribuan kali hatam Al-Quran. Disebutkan beliau ulama Mesir, dosen kami di Al-Azhar. Jadi boleh, ya terkhusus kalau sholat sendiri ya. Kalau sholatnya jamaah, lihat dulu jamaahnya. Ya nanti malah makruh. Kenapa makruh? Karena apa? Imamnya lama, akhirnya dibenci. Imam sampai lama-lama. Jangan. Kalau imam dibenci kan jadi makruh. Ya jangan. Ya itu. Hukum mengeraskan bacaan dalam sholat. Ajma'al muslimuna على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقبها وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها وأما المأموم fala yajharu bil ijma'. Para ulama bersepakat disunnahkan mengeraskan bacaan pada sholat subuh. Sunnah ya Pak? Sunnah. Gimana ada orang sholat subuh kagak dikerasin? Sah nggak sholatnya? Sah. Karena dia sunnah. Ya bukan rukun. Ini pentingnya belajar fikih biar tahu mana rukun mana sunnah, ya. Tapi kalau nggak kerasin yukhalifus sunnah, ya itu. Pernah kami di pondok sholat zuhur, imamnya ngerasin suara, bukannya ini lupa, dia lupa, subhanallah, dia baru ingat. Rakaat pertama bacanya dikerasin, tapi rakaat kedua dia baru ingat. Sah nggak sah? Kadang-kadang namanya manusia lupa. Di sholat zuhur bacanya dikerasin. Biasa ngimaminnya maghrib isya, ngimamin zuhur asar, akhirnya dikerasin bacaan. Dia bingung, ini subhanallah apa salah saya? Pada rakaat kedua dia baru engah, dia sholat zuhur. Sah nggak sholatnya? Sholatnya tetap sah. Jadi terkadang ada namanya lupa ya, Allah kasih lupa kan nggak tahu. Ya. Maka disunahkan membaca dengan dikeraskan pada sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idain, sholat Idul Fitri, Idul Adha, walaupun di pagi hari sunnah. Ya, sholat Maghrib dan Isya, sholat Tarawih disunnahkan, sholat witir setelah Tarawih, ya. Wa hadza mustahabun lil imam wal munfarid. Ini disunnahkan bagi imam
dan orang yang sholat sendiri. Bagi imam yang sholat sendiri. Jadi kita sholat maghrib sendiri di rumah, sunnah dikeraskan. Walaupun sholat sendiri. Bapak sholat subuh di rumah, sunnah dikeraskan. Walaupun sendiri. Ya, enggak berjamaah. Sholat isya, maghrib, ya, di rumah, sunnah dikeraskan. Ya. Bi khilafil ma'mum, berbeda dengan makmum. Fala yajharu bil ijma'. Kalau makmum itu sepakat enggak dikerasin. Masa imamnya keras, makmumnya keras, nah siapa yang mendengerin bacaannya masing-masing? Ya, disepakat para ulama. Ya. Jadi kalau kita sholatnya di rumah, subuh, maghrib, isya, ya, maka disunnahkan dengan mengeraskan suara walaupun sholat sendiri. Walaupun sholat sendiri sunnah dikeraskan. Wa yusannul jahru fi salati kusufil qamar wa la yajharu fi kusufis syamsi. Disunnahkan mengeraskan suara pada gerhana bulan malam. Ya, dan tidak disunnahkan tidak mengeraskan suara pada gerhana matahari. Jadi kalau gerhana matahari sunnahnya tidak mengeraskan suara. Kalau gerhana bulan sunnahnya mengeraskan suara. Wa yajharu fil istisqa, dijaharkan pada salat istisqa, salat minta hujan. Salat istisqa ini sama seperti salat Id. Niatnya beda. Tapi caranya seperti salat Id, takbirnya 7 kali. Rakaat pertama takbir 5 kali, rakaat kedua. Pernah enggak salat istisqa? Belum ya? Di sini hujan mulu. Istisqa, terbanjir. Ya. Istisqa di sini aman, ya. Bahkan kita minta enggak hujan juga kan. Ya, biar enggak banjir. Ya. Jadi istisqa sunnahnya dijaharkan. Wala yajharu fil janazah. Kalau salat jenazah jangan dikeraskan. Salat jenazah tidak dikeraskan. Idza sulliyat bin nahar wa kadzalika fil laili ala mazhab sahih mukhtar. Walaupun malam ada yang dikeraskan juga, tapi pendapat yang dipilih dalam mazhab Imam Syafi'i adalah salat jenazah, ya, disunnahkan tidak dikeraskan suaranya, baik salat jenazahnya di siang atau di malam hari. Wala yajharu fi nawafilin nahar ghairi ma dzakarna min al-aidain wal istisqa. Tidak dijaharkan dalam salat-salat sunnah pada siang hari kecuali salat Jumat, salat Aidain, ya, salat istisqa. Walaupun istisqa sunnah, tapi dia sunahkan nyaring. Selain itu tidak dinyaringkan. Salat sunnah yang dikerjakan di siang, salat duha, ya, enggak disunahkan. Salat hajat di siang hari enggak disunahkan mengeraskan suara. Ya. Waqtalafa ashabuna fi nawafilil lail. Para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i berselisih pendapat tentang salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Fal azhar annahu la yajharu wa tsani annahu yajharu wa tsalitsu wa huwa ikhtiyarul Baghawi yaqra'u bainal jahri wal israr. Ada yang mengatakan fal azhar annahu la yajhar. Salat sunnah di malam hari disunahkan tidak mengeraskan suara. Pendapat pertama, ini si pendapat. Pendapat kedua dijaharkan, dikeraskan. Ya, kalau yang lebih sahih tidak. Kenapa? Takut mengganggu yang sedang tidur. Ya, kecuali rumahnya sepi. Walaupun boleh, ini khilaf ulama. Pendapat fal azhar dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, malah pendapat yang azhar yang lebih jelas, tidak disunnahkan mengeraskan suara. Pendapat kedua disunnahkan mengeraskan suara. Yang ketiga, ini pendapatnya Al-Imam Al-Baghawi, ikhtiyarul Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi pilihan beliau
yaqra'u bainal jahri wal israr, membaca antara sir dan jahar. Jadi enggak terlalu keras antara dua itu, jahar dan sir, pertengahan. Ini khilaf ulama. Ada yang mengeraskan, lihat keadaan. Kalau memang di sebelahnya kagak ada yang lagi tidur. Kenapa? Memang wayanya tidur. Ya, memang wayanya tidur, jangan sampai kita mengganggu ya orang yang memang aktivitasnya sedang tidur. Kecuali memang di rumahnya lagi sendiri, kita pengen ngerasin suara. Kalau kita sholatnya ya sendiri, nggak pakai suara, ngantuk yang ada. Ya itu. Kalau di pesantren biasanya jahar. Kenapa jahar? Kalau sir tidur semua, ntar santrinya sujud tidak bangun-bangun. Ya itu. Walau fatathu salatun bil laili faqadaha bin nahar au bin nahar faqadaha bil lail. Ya. Walaupun salatnya ini diqadha. Misalkan salatnya di siang, salatun bil lail qadaha bin nahar. Salat malam tapi dia qadanya di siang hari. Dia lupa tahajud, biasa tahajud, dia qada di siang hari. Tetap ya tidak dijaharkan. Begitu pula salat yang nahar di malam hari, salat nafilah. Di salat nafilah yang dikerjakan di malam hari ada 3 pendapat. Ya, pendapat pertama yang azhar adalah tidak disunnahkan dengan jahar, yang kedua disunahkan jahar, yang ketiga adalah membaca antara jahar dan sir. Fahal yu'tabaru fil jahri wal israr waqtul fawati aw waqtul qada? Ya. Apakah dijadikan pijakan dalam hal mengeraskan bacaan atau merendahkannya apabila pada waktu meninggalkan salat ataukah pada waktu mengqadanya? Ya. Waktu yang setelah lewat atau waktu qada? Fihi wajhan. Ada 2 pendapat. Ya. Jaharnya dan israr ini apakah terkait waktu yang sudah terlewati atau waktu qada? Ya. Kita sholat asar tapi di waktu maghrib, namanya fawat. Ya, ketiduran. Ini gimana? Apakah ngikutin yang ikutin yang siang apa ikutin yang malam atau qada? Ya, misalkan kita sholat subuh, yang dihitung subuhnya atau qadanya? Apa waktunya? Sholat subuh kan jahar. Kayak mana kalau kita qadanya ya di luar waktu subuh, begitu. Fihi wajhan. Ada 2 pendapat li ashabina, adharuhuma al-i'tibar bi waqtil qada. Pendapat yang pertama, maka dilihat dari waktu qadanya. Walau jahara fi mawdi'il israr atau asarra fi mawdi'il jahar fa salatu sahihah. Walakin irtakabal makruh wa la yasjudu lis-sahwi. Ya. Jika seorang mengeraskan bacaan pada tempat yang dianjurkan merendahkan suara ataupun sebaliknya, maka salat yang dikerjakan hukumnya sah. Namun dia melakukan hal yang dimakruhkan dan tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Ya. Fahal yu'tabar fil jahri wal israr waqtul fawati am waqtul qada? Fihi wajhan. Pendapat pertama al-azharuhuma al-i'tibar waqtil qada. Yang pertama dilihat di waktu qadanya. Ya, yang kedua walau jahara, seandainya dia mengeraskan suara di tempat yang memang mestinya disirkan, ya, au asarra fi maudil jahar, atau dia mensirkan bacaannya di tempat yang jahar, fa salatuhu sahihah, salatnya tetap sah, akan tetapi irtakabal makruh, dia telah mengerjakan yang dimakruhkan tapi tidak sujud sahwi. Ya, tidak sujud sahwi, tetap salatnya salat kalau asar di waktu maghrib tetap dia disirkan. Kalaupun dia keraskan, sah sholatnya. Ya, kalaupun dia keraskan, sah sholatnya. Dan tidak usah sujud sahwi. Terakhir. Wa'lam anna al-asrara fil qira'ah wa takbirat wa ghairihima min al-adhkar wa ayyaqulahu bihaythu yusmi' nafsah wa labudda min nutqihi bihaythu yusmi'u nafsuhu.
Ketahuilah sesungguhnya al-asrar fil qiraah, membaca sir itu atau membaca zikir-zikir atau takbir wa ghairiha atau yang lainnya minal azkar, baca subhanallah. Dalam salat kan ada bacaannya. Bagaimana cara bacaan sirnya? Bacaan sirnya ini dikatakan ayyaqula bihaitsu yasma'u nafsah. Dia mengucapkan bacaan, melafalkan bacaannya tapi hanya terdengar dirinya sendiri. Yang dimaksudkan dengan sir tidak tetangganya empat samping dia kedengaran dia baca, tapi terdengar dia sendiri. Wala budda min nutqihi, maka harus melafalkan. Ya, subhanallah. At-tahiyyat terdengar sendiri. Ini kalau imam beda lagi karena mic-nya yang jogrok di depan begini ya kedengaran dikit-dikit. Ya, kalau kita bacanya sendiri maka terdengar, bibirnya harus bergerak. Ya, baca Fatihah dalam hati kagak sah Fatihahnya. Ya, batal salatnya. Ya, harus digerakkan mulutnya dan terdengar telinga sendiri. Dilafalkan baik itu zikir-zikir yang ada dalam salat sama juga digerakkan mulutnya. Ya Allah berkabir terdengar dirinya, baca iftitahnya, baca tasyahudnya, baca zikir-zikir subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, itu bacanya digerakkan mulutnya. Ya, dikatakan wala budda min nutqihi, wajib dia menggerakkan mulutnya bihaitsu yusmi'u nafsah, dan bagaimana dikatakan terdengar telinganya dia sendiri. Idza kana sahihas sam', kalau dia memang pendengarannya normal. Ya, wala 'aridha lahu, tidak ada penghalang baginya. Fa illam yasma' lam tasihha qira'atuhu wala ghairuha min al-azkar bila khilaf. Maka kalau seandainya zikirnya itu dalam hati, tidak digerakkan mulutnya dan tidak terdengar dirinya sendiri, padahal pendengarannya masih sehat, maka tidak sah salatnya dan azkarnya tidak mendapatkan pahala sunnah. Kalau Fatihah mesti, karena wajib rukun. Kalau yang sunnah-sunnah dalam hati, kalau takbiratul ihram pertama batalat salatuhu. Ya, takbiratul ihram kan rukun. Takbir pertama Allahu Akbar dengan dalam hati bacanya. Sah enggak? Enggak sah. Kecuali takbir intiqal. Ya, kalaupun takbir intikal pakai suara juga Allahu Akbar. Salat sendiri ataupun salat jadi imam atau kalau jadi makmum, ya. Kalau imam masih kedengaran takbir intikalnya, makmum juga baca. Tapi mulutnya bergerak dan hanya terdengar sendiri. Ustaz, gimana? Ada yang terdengar sampai 4 rumah sebelahnya. Ya, 4 baris setelahnya. Jangan, ya. Dia mendengar suaranya sendiri, kecuali memang kadang-kadang ada orang yang telinganya kurang, ya, terkadang memang dia ucapannya lebih kencang. Ya, itu mafhum. Ya, kita mafhumnya aja. Terkadang ada orang yang sudah usia atau memang telinganya ada penyakit memang sudah kurang dengar, maka dia biasanya keras-keras. Ya, sampai dengar sebelahnya. Kita maklumin aja yang demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab.